sendiri, biarkan aku kan terbang melayang-layang di awan menuju langit yang indah, istana bintang, istana bintang, istana bintang. Oh, oh, oh. Ya Allah, ini aku di mana lagi? Kenapa nasibku gini ya Allah? Bapak, Mbak, tolong gila. Aku udah tahu aku di mana. Aku takut. Aku sendirian. Mbak Yayan, tolongin aku, Mbak. Lo dari mana aja? Baru bisa dihubungi sekarang? Bikin gue stres tau nggak? Baterai gue lowbat, Jess. Da, cewek kampungan itu di mana sekarang? Lo udah berhasil ngerjain dia belum? Sorry, Jess. Sorry, oke. Gue minta maaf, Jess. Sorry mulu. Cewek kampungan itu di mana sekarang? Dia kabur, Jess. Astaga, tuh lo emang on banget. Lo emang bener-bener gak punya otak sama sekali. Ya, gue udah berusaha ngejar, Jess, tapi... Dah, gak usah pakai alasan. Emang bener-bener gak punya otak sama sekali. Lo disuruh ngurusin cewek kampungan aja gak bisa. Lo di mana sekarang? Sekarang gue lagi ada di Bogor. Jess, please dong, Jess. Please, lu jangan bentak-bentak gue gitu dong. Gue capek banget ini semalaman, gue gak tidur tau gak? Gue udah berusaha ngejar cewek kampung itu sampai gue kecemplung sawah, lu bayangin. Jadi, tolong, Jess. Tolong lu kasih sedikit pengertian buat gue, oke? Oke, ini aja. Sekarang gue minta sama lo untuk menghilang dulu. Lo jangan balik ke Jakarta sampai keadaan udah aman. Ngerti? Tapi, duit gue di kantong gue lagi tiris, Jess. Mau kabur kemana coba kalau gue gak punya duit? Gue heran deh sama lo bawa mobil gue, lo pinjem duit gue, tapi lo nggak punya duit. Ya kan lu tahu gue dikasih duit sebulan sekali sama bokap gue. Ya udah, gini aja, Jess. Lu transfer duit lu ke ATM gue, oke? Nah, kalau gitu kan gue bisa keluar kemana, gue bisa keluar kota kemana, pergi kemana. Ya, mungkin gue bisa pulang ke rumah bokap gue di Bontang. Apa gue dengar barusan? Kayaknya gampang banget ya ngomong kayak gitu. Ya mau gimana lagi, Jess? Itu satu-satunya jalan. Lu sendiri kan yang nyuruh gue buat ngilang. Bener-bener gak bisa diandelin si Aldo. Duh, nyesel gue kerja sama dia. Jess? Hey, Jess? Halo, Jess? Jess, lu jawab dong. Gue juga lagi bingung banget. Jess? Jess? Sediem dulu gak? Gue lagi mikir. Emang lo ngelakuin apa-apa nggak pakai mikir? Kayak gini nih jadinya. Cuma nyusahin hidup gue doang. Iya, oke, Jess. Oke, gue minta maaf ya. Lu jangan marah-marah gitu dong, Jess. Lu tenang dulu, tenang. Yaudah, gini aja. Kalau nggak salah di Bogor ada bengkel langganan gue. Seinget gue pernah ajak lo ke sana. Betul tidak? Oh iya, gue inget. Ingat beneran nggak lo? Jangan iya doang. Iya, gue inget yang mana, oke? Yaudah, ntar lo taruh mobil gue di situ sekalian sama STNK-nya. Iya, terus? Abis itu gue telepon sama yang punya bengkel. Gue suruh minjemin lo duit, mau gimana lagi? Ntar mobil gue yang gue jadiin jaminannya. Makasih banyak ya, Jess. Thank you banget, sumpah ya. Tapi inget, lo
lo jangan balik ke Jakarta sampai keadaan udah aman semua. Gue bener-bener gak mau berurusan sama polisi gara-gara kebunuhan lo. Ngerti? Iya Jess, iya gue ngerti. Lu jangan bodoh-bodohin gue gitu dong Jess. Gue juga takut sama polisi. Bye. Harus tutup jejak gue. Gimana sih caranya? Aduh, kayaknya pagi ini gue harus ke lokasi syuting. Pasti udah heboh banget di sana. Jangan sampai kecurigaan orang-orang ke gue makin berkembang. Gak boleh ada yang curiga sama gue. Kopi, kopi. Iya, wah. Ge, si panas. Mas. Ge, rotine. Pak, selamat. Ya. Saya ada kopinya. Ada nih. Suun. Makasih, Pak. Ya. Kue ini. Ini pada sepi temen ya. Ini kok belum mulai sih, Lek? Lah ya ambo, aku lagi gumun kok tumben. Biasanya nggak kayak gini. Sepi banget durung ada kegiatan syuting. Tadi sih aku lihat kayaknya sudah dapat sutradara sama Mas Kafka juga ya. Ini kru-kru yang lain pada kemana, Lek? Lah tadi waktu saya masak air sih masih banyak, Gong. Ini jangan-jangan sampean nih yang kebagian. Lihat aja kru-kru aja belum pada datang gitu kok nyusu-nyusu aku. Cepetan telat. Kamu itu sok tahu, Gong. Kru itu orangnya disiplin, Gong. Pakai mandi lama-lama. Iya, nggak usah pakai ngeplak-ngeplak. Udah yuk. Kamu tuh ya. Oke, sekarang gini aja, kita bagi tugas, ya. Lo Kaf, lo cari Aldo di mana, lo samperin tongkrongannya Aldo, semuanya. Oke bang. Ya, lo ikut gue ketemu Pak Henry. Kita harus lapor sama dia. Ini kalau masalah ini sampai wartawan tahu bisa runyam semuanya. Iya, Bang. Ya lo Dek, lo jaga kandang, lo tenangin semua pemain, terutama ini kakaknya. Siap bang, Aneh siap jaga kandang. Kalau sampai bocor ke wartawan, lu yang gue kejar. Iya bang, insya Allah. Pokoknya semua aman terkendali bang. Pokoknya bang Heru fokus saja ke bos Henry. Ya bang ya. Oke. Dekila, kamu tuh di mana tuh, Dek? Mbak merasa berdosa nggak bisa jagain kamu. Bapak sama si Bo di kampung pasti marah. Banget pada mari ngendi ya, Gong. Sampean nggak percaya. Fer. Ya. Dine sepi temen dulu start syuting. Pada mari ngendi sih? Tahu nih, kayaknya hari ini nggak ada syutingan deh, Mat. Loh, kenang apa? Lah, nggak tahu. Lasuki diculik. Hah? Mas, Lasuki diculik, Mas. Iya, Sing bener, Fer. iya. No, peting-petingnya lagi pusing nyariin Lasuki. Yaudah deh, gue tinggal dulu. Gue beresin alat gue dulu ya. Udah. Gila cintaku. Kamu kemana sih, Dek? Satu lagi, Mas Hari, sebagai aparat kan nih, ya jujur saya sangat berterima kasih banget kalau Mas Hari mau bantu kasus ini. Saya terima kasih banget. Insya Allah saya akan bantu, Mas. Nanti saya akan coba hubungi teman saya di kepolisian. Ya itulah kenapa Asya bawa Mas Hari, Bang Heru. Siapa tahu dia bisa bantu kan. Terima kasih, Santi. Ya, biar cepat. Oke, duluan ya. Bayan. Pacare! Bayan, Dek Gila bener diculik, Bayan. Pacare, Dek Gila diculik orang. Kok iso tuh? Penculik itu biasanya nyulik anak sekolahan. Iki kok artis diculik gitu. Pak Cari, tapi tolong ya, jangan bilang sama Bapak sama Simbo di kampung. Nanti mereka bisa stres. Iya, nggak bilang aku, Mbak. Janji ya, tenanan ya. Iya, Mbak, janji. Aku nggak bakal cerita sama mereka. Ya, lagi pula aku nggak bisa telepon siapa-siapa kok, Mbak. Kenapa? Ya kenapa aku diambil sama preman, Mbak? Nasib kita orang kampung kayak sial banget sih, Mbak. Oh, tequila ya.
Ini ya, denger ya, sampean yang ada di sini semua harus bertanggung jawab. Pokoknya aku gak rela, aku rak terima calon bojoku diculik. Bayan, ini Bayan sih tak maksud Bayan. Makanya aku dari awal aku nggak mau, aku nggak setuju kalau Tequila tuh main film, Bayan. Jadi begini kan, Bayan, Tequila. Oh, Tequila. Mas Bagong, Opo, bikinin saya kopi, ya? pakai gula nggak? Dikit aja, manis jambu, ya? Sebentar ya. Mas Bagong memang profesional, tapi dia cocoknya jadi PU. Aku kan terbang melayang. Kebetulan Bang Heru. Hai. Kebetulan Bang Heru. Gimana Lasukinya belum ketemu juga ya? Belum, kenapa? Aduh, Jessica ngapain lagi kemari? Memperkeruh suasana. Sumpah gue jadi gak enak, soalnya masalahnya dia ngilangnya dari pesta gue. Dan masalahnya juga tadi malam pesta gue itu rame banget, tamunya ada kali lebih dari 100 orang. Jadi gue emang bener-bener gak tahu sama sekali Lasuki itu perginya sama siapa dan kemana. Oke ya, Ya. Oh, mau kemana? aku mau cari Lasuki. Tequila. Aku kan wis bilang, nggak usah main film, nggak usah jadi artis. Kalau kayak gini kan kamu cuma jadi inceran para laki-laki buaya. Kamu diculik tuh ini jadinya, kamu diculik. Aduh. Iki pasti gue diperkosa, iki pasti gue diperkosa. Udah enak-enak, jadi calon bojone cari lu, jadi calon bojone cari. Oh, foto Bayan. Sampai ki ngomong apa? Oh, ngomong apa Bayan? Sampai ki ngomong apa? Sampai tuh jangan bikin aku takut. Sampai ki bukan sama-sama Sukila. Lagi bukan sama-sama, jangan bikin aku takut. Aku kisah harusnya sedih Bayan, aku yang harusnya marah. Calon bojoku diculik lo, diculik. Sampean bukan sama-sama Sukila. Sukila itu bukan calon istrinya sampean. Jangan ganggu aku aja. Nggak usah marah sama aku, marah sama penculiknya toh. Aku nggak salah kok. Wah, seru nih kayaknya. Rame banget. Gang, udah dong. Lu berani sama perempuan doang, diem lo. Bojoku diculik. Dasar geng bodoh dari mana? Cantik. Lasukinya belum ketemu ya? Belum. Mas, cabut yuk. Diculik kok. Loh, Cantik kenapa sih? Kok kayaknya dia jadi dingin banget sama gue? Mbak Yan sabar ya Mbak Yan ya. Tequila. Tequila kasih hatiku balik toh yo. Yo aku kangen lo Ki, aku kangen. Lah, lebay lo. Bang Ade, itu orang bisa aja deh. Kalau sama wartawan tahu Mbak Lasuki diculik, gimana? Ya itu dia. Gue mikir dari tadi gimana caranya gue nyumpel mulut dia. Lebay banget. Kan lama-lama gue yang sial. Gue serasa nonton sinetron. Nyebelin tuh orang. Udah, Bang Ade panggil Pak Slamet aja. Kan Pak Slamet yang pulang. Oh, iya. Slamet. Tuh makhluk ajaib bawaan Pak Slamet kan? Maksudnya Bagong? Bujuk deh.
Itu nama kayak yang suka ngepet malam-malam. Itu kan kalau di Sunda, kalau di Jawa ya artinya lain, Bang Ade. Udah deh, apapun namanya deh. Saya pusing, Pak. Kasih tahu dia ya, suruh diam mulutnya, ya? Iya, saya juga tadi dengar Bang Ade, kayak dia aja yang paling khawatir. Saya juga khawatir, tapi kan saya bisa menahan diri. Saya juga kadang pengen meraung-raung, pengen menangis mendengar Lasuki diculik. Udah deh, Pak Slamet jangan lebih deh. Pokok saya wanti-wanti ya Pak Slamet ya, saya ingetin ya. Tuh orang suruh diam. Kalau kagak diam nih, saya lakbang mulutnya, ya? Kasih tahu tuh. Saya juga pusing, cicilan banget emang orang itu. Ya apalagi saya. Halo, iya Kaf. Iya, tunggu sebentar ya. Udah lo nggak usah khawatir. Mama gue udah nggak ada di rumah. Dia udah pergi ke kantor duluan. Ya. Anjir, rumah gue di mana ya? Hey Kaf. Vi. Maaf ya gue mendadak kesini. Ya nggak apa-apa, santai aja lagi. Jadi gimana? Lasuki udah ketemu? Kemarin habis kita teleponan, gue langsung berangkat ke kosannya Aldo. Gue coba cari dia, tapi Aldonya nggak ada. Habis itu gue juga coba cari di rumah Jessica. Kalau Jessica dia nggak tahu apa-apa soal ini. Dan gue nggak tahu beneran atau ini cuma pura-pura doang, tapi dia kelihatannya kayak khawatir gitu. Dan gue udah cari hampir di semua tempat, tapi gue nggak nemu apa-apa semalam. Ya udah lo tenang aja dulu ya. Lo mau minum apa? Mau gue ambilin sarapan? Belum sarapan kan? Tunggu ya, gue ambilin dulu. Kenapa? Nggak usah. Gue cuma pengen nanya sesuatu aja sama lo. Oh iya, lo mau nanya apa? Kemarin waktu lo ngeliat Aldo lagi ngobrol sama Lasuki, lo ngeliat ada hal-hal lain yang mencurigakan nggak? Hey! Kalau nggak salah, Mbak ini kan... Iya, saya Fiona. Ayo, Lasuki. Iya, gue tau lo kok. Kafka udah pernah cerita tentang lo. Oh ya, lo kesini nggak sama Kafka? Enggak, Mbak. Katanya Mas Kafka mau ke Bogor. Yo, aku kesini sama Mbak Shanti. Ya. Baiki pacarnya Mas Kafka kan? Lasuki ini emang kelihatan masih polos banget ya. Maaf ya Mbak, aku udah sering repotin Mas Kafka. Gimana ya? Kalau ndak ada Mas Kafka, aku masih buta sama dunia artis Mbak. Untung Mas Kafka orangnya baik, mau bantu aku. Tapi maaf ya Mbak, maaf. Kenapa kamu minta maaf? Ya nggak apa-apa kali. Lagian kamu sama Kafka ini kan terlibat dalam satu produksi yang sama. Jadi ya harus saling membantu, ya kan? Iya Mbak, aku cuman gak mau ada salah paham aja. Nggak apa-apa kok, santai aja. Lagian gue juga udah ngerti kok. Oh ya, Lasuki, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Soalnya kesini gue bareng sama temen gue, jadi nggak enak kalau gue tinggal lama. Oh iya Mbak. Ya udah duluan ya. Monggo, monggo. Gue nggak terlalu memperhatikan banget sih. Pokoknya yang gue inget semalam itu gue nyamperin Lasuki, terus gue ngajak dia ngobrol, dan itu pun juga sebentar banget. Terus yang gue tangkep, Lasuki itu anaknya masih polos, tulus, baik. Ya cuma itu. Kalau Aldo gue nggak terlalu memperhatikan banget sih. Jadi yang sempat gue rasain tadi malam di telepon ternyata benar. Fiona kayaknya nggak naruh rasa cemburu sama sekali sama Lasuki. Oh, kenapa ngeliatin gue kayak gitu ya? Hah? Enggak. Gue cuma lagi mikir aja. Kalau emang beneran Aldo yang nyulik Lasuki, dia kira-kira bawa Lasuki kemana ya?
lo khawatir banget ya sama Lasuki. Kenapa lu nanya kayak gitu? Ya, gue tahu ini keadaannya lagi nggak tepat. Gue cuma pengen bilang kalau gue bisa ngerti kok kalau lo juga khawatir sama Lasuki. Ya gue aja yang baru kenal sama Lasuki juga khawatir banget. Walaupun kekhawatiran gue ini nggak sebesar kekhawatiran lo buat Lasuki. Kalau menurut gue ya, Lasuki itu emang bener-bener butuh seseorang deh yang bisa ngejaga dia. Yang orang itu bener tahu soal seluk-beluk dunia entertainment itu seperti apa. Maksud lo? Udahlah, lo pikirin aja sendiri. Ini gimana? Lo masih mau mencari Lasuki? Aduh, jawab apaan nih gue? Takut salah ngomong gue. Iya udah ya udah, gue temenin ya. Soalnya lo masih kelihatan khawatir sama panik gitu. Bahaya kalau nyetir sendiri. Tapi tungguin gue dulu ya, mau ngambil kunci rumah dulu. Ya. Maksudnya Fiona apaan nih? Dia lagi ngetes gue apa gimana? Kok kayaknya dia nggak cemburu sama sekali sama Lasuki? Malah dia nawarin nemenin nyari Lasuki. Gue jadi bingung harus gimana ngadepin Fiona. Kasian banget ya Lasuki. Baru saja menampakkan kakinya di dunia entertainment. Cobaannya banyak sekali. Itu dia, Pak. Padahal dia benar-benar berbakat orang. Iya betul. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heru. Bahwa kasus ini sementara ini harus kita tutupi dari wartawan. Dan semoga kita bisa menemukannya dalam keadaan baik. Tapi kalau sampai 2 kali 24 jam kita tidak bisa menemukannya, mau nggak mau kita harus lapor polisi. Betul, Pak. Sebelum kita lapor polisi. Tapi kita harus temuin dulu si Lasuki. Karena bisa bahaya nanti. Keburu wartawan tahu. Ya kan? Iya Pak Heru. Dan untuk ini saya percayakan kepada Pak Heru. Ya, oke lah, Pak. Ya, saya langsung ke lokasi syuting biar kita koordinasi dulu di lapangan. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, baiklah. Dan kita tetap berdoa semoga Lasuki bisa kita temukan dalam keadaan baik. Amin, amin, amin. Ya. Makasih, Pak. Ya. Alhamdulillah, seger tenan. Masih basah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Harum pisan wanginya. Sedap. Kamu teh masak apa, Bu? Makanya, Bah, cepetan Abah Gi bersih-bersih dulu. Sana, Gi. Menikah rarator gitu, Sabar tuh, Amu. Amu, gimana? Sudah bangun sih, Neng? Sudah, Bah. Tadi belakang lagi cuci muka. Kamu sudah nanya belum? Siapa sih, Neng? Dari mana? Dan kenapa bisa tersesat di kebun kita malam-malam? Ya belum sempet tanya atuh Abah. Gini wehnya, Bah, kita tanya ke nanti pas kita lagi makan, ya? Iya. Ya udah atuh sana cepetan Abah cuci tangan bersih-bersih tenang, sana, sabar, cepetan. kenapa, Ah? Atuh kasihan si Neng udah lapar meren. Iya. Cepetan balik ya, Bah. Bawel si Buta, ah. Bu, Neng. Ayo sini, Neng. Sini, duduk sini. Ayo sini, Neng. Ayo sini, Neng. Sini. Neng pasti lapar kan? Kita makan sama-sama ya, Neng. Nggih, Bu. Makasih. Ternyata si Neng ini teh gelis pisan. Abah, kunaon Abah teh berdiri di situ ngintip-ngintip. Abah teh sudah bersih-bersih belum? Udah basah cuci tangan yang bersih dulu ya. Terus Abah nanti nyusul ke sini makan sama-sama. Iya,
Iya, Bu. Maaf ya, ini lauknya nggak ada lagi yang lainnya. Cuman ini saja ya, namanya di desa ya, adanya cuman begini aja, Neng. Iya, Bu. Udah apa-apa. Matur suwun. Maaf. Iya, Neng. Ibu iki sapa ya? Terus ini aku di mana? Kok aku bisa di sini toh? Aku kok nggak inget ya? Neng pasti bingung ya, karena Neng tadi bangun-bangun tahu-tahu sudah ada di sini di rumah ibu. Neng itu tadi pagi ibu temukan di kebun ibu. Terus Neng itu kan tidur di situ. Ibu bangunin, tapi Neng teh tidak bangun-bangun. Ya, kayaknya mah Neng pingsan. Ya udah, terus ibu minta tolong sama orang-orang kampung sini untuk bawa Neng ke sini, ke rumah ibu. Gitu, Neng. Pingsan meren. Tolongnya dibawa ke rumah bibinya. Duduk. Sing hati-hatinya. Ya Allah, atuh burukeun ala eta kade. Ayo, hati-hati. Neng teh kunaon bisa ada di kebun. Pasti Neng sudah dari semalam ya. Walah, pestanya megah tenan. Kapan ya aku bisa punya pesta kayak gini? Aku di mana iki? Kok aku di mobil ya? Suki! Hei, Suki, jangan ikut! Suki, jangan nekat lu, Suki! Aduh, Neng kunaon? Ya Allah, si Neng karunya pisan. Gadis yang ditemuin Bi Oneng, kok bisa gitu ya? Kasihan dia pingsan sendirian. Saya teh yakin gadis itu mau lari dari berandalan berbuat kurang ajar. Mungkin dia mau dibawa ke villa, terus lompat dia dari mobil. Kan sudah sering terjadi kayak begituan. Tapi naon? Saya penasaran pisan. Saya pernah melihat gadis itu, tapi di mana ya? Saya lupa. Kamu mah mata krokodil, mata buaya. Lihat gadis cantik, sok kenal. Uya. Buaya lu. Aduh. Neng, ayo tambah lagi ya. Tambah lagi. Walaupun cuma seadanya, tapi Neng harus makan yang banyak. Supaya tenaganya Neng cepat pulih kembali ya. Ini juga nih. Cobain sambelnya. Oh iya. Makasih, Bu. Iya, Neng. Sok atuh. Tambah lagi. Ini tempenya yang banyak. Sok, mana? Wes, cukup. Sedap tenan niki. Neng Gelis kelihatannya kelaparan ya. Pasti kamu dari semalam gak makan ya. Memang orang tuh kalau lagi lapar, semuanya jadi terasa enak, Neng. Enggak, Bu. Iki beneran enak.
enak. Sambalnya beda sama yang biasa aku makan, Bu. Enak tenan. Syukurlah kalau Neng Gelis suka. Iya, Bah. Ternyata Neng Gelis ini teh bukan orang Sunda ya. Meren dari Jakarta. Tapi gogatna teh Jawa pisan, medok. Tapi kenapa bisa sampai ke kebun saya? Ini antara ketiban untung atau ketiban nikmat sementaranya. Iya, Abah. Matanya dijaga tuh, Bah. Abah teh kalau ngelihat Neng Gelis aja matanya mencelat pisan. Ih, jelaratan wae. Siapa mah wae. Ambu, abah teh bukan lihat Neng. Tuh lihat tuh, dia kelendar kan? Naon? Almanak basi juga. Sang wae si Abah mah. Udah makan aja tuh habisin. Tambah lagi ya, Neng ya. Iya, Bu. Makan yang banyak. Satu Neng, yang banyak Neng ya. Jessica itu kan aktris. Jadi ya wajar lah dia jago acting. Kalau menurut gue nih ya, gue yakin banget kalau dia pasti dalam dari ini semua. Gue kepikiran kayak gitu juga sih. Apalagi dia deket banget kan sama Aldo. Nah, itu dia. Kayaknya mereka berdua kerja sama deh. Cuma gue gak habis pikir aja, mereka bisa sampai sekejam itu untuk rencanain penculikan Lasuki. Ya namanya juga orang dendam, bisa ngelakuin apa aja, Kal. Semoga aja mereka gak bertindak nekat. Ya terus, ini sekarang tujuan pertama lo mau kemana? Gue kayaknya tetap nyari di hotel-hotel nih. Kenapa lo udah usul lain? Lo pernah denger nggak? Dulu sebelum gue ke situ, gue pernah denger ada salah satu kafe di daerah Cikini. Itu tempat orang-orang biasa nongkrong kayak Aldo. Ya termasuk artis-artis yang lagi nggak ada job. Tau nggak? Gue tau. Kayaknya gue pernah kesana deh. Gue tau. Nah, yaudah gimana kalau sekarang kita kesana aja? Siapa tahu kita bisa nanya-nanya soal Aldo, ya kan? Dan barangkali kita bisa dapet titik terang kemana Aldo bawa Lasuki. Ya kalau emang bener dia yang nyulik. Iya bener. Oke, kita kesana ya. Iya. Bapak benar nggak jadi ke sawah? Bapak masih gelisah. Ya sudah, Pak. Diminum dulu kopinya. Ya. Simbo juga sama, Pak. Bob, waktu kita telepon sama yang tadi, kok Bapak nggak dengar suara Sukila sama sekali ya? Kan biasanya mereka berdua itu selalu berdekatan ya. Nah, itu juga yang dari tadi Simbo gelisahkan, Pak. Terus Sukilanya di mana ya, Bu? Iya ya. Di mana ya anak itu? Wong biasanya selalu dekat dengan mbaknya. Aku jadi penasaran deh. Apa kita langsung telepon saja Sukilanya ya? Iya, Pak. Coba Bapak telepon Sukilanya saja. Ya wis. Ya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Iya, Pak. Bilangnya teleponnya nggak aktif ya, Bu. Aduh, nggak aktif ya toh, Pak? Mungkin maksudnya handphonenya mati mungkin. Mbak Yayan, wis toh Mbak nangisnya. Iki dimakan dulu iki kuenya, Mbak. Dari tadi pagi loh Mbak Yayan belum makan. Yo, iki makan. Yo, sedikit saja. Nggak mau, Suti. Mana bisa aku makan dalam keadaan kayak gini? Gimana kalau ternyata di sana Sukila itu belum makan? Atau jangan-jangan di sana Sukila lagi disiksa? Atau jangan-jangan... Wes, Mbak Yayan, wes. Jangan ngomong kayak gitu, toh, Mbak. Mbak Yayan nggak boleh berpikir negatif. Aku yakin Kila pasti baik-baik saja, Mbak. Kila gadis yang kuat. Wes toh, Mbak. Kamu tuh nggak ngerti, Suti. Kila itu masih rapuh. Dia tuh sama sekali nggak kuat. Wes, ya itu kalau
kalau lagi panik, dia tuh pasti nangis. Apalagi di sana ndak ada aku, Bapak sama Simbo. Iya wis, tapi yuk ini kuenya dimakan dulu Mbak, dikit saja. Nanti kalau Mbak Yayan sakit piye? Ma. Ya Allah, selamatkanlah adikku ya Allah. Aku ndak mau kalau sampai adikku kenapa. Coba Bapak telepon si Yayan lagi, Pak. Coba, Pak. Iya. Masih buat jadi deg-degan ya, Pak. Bapak sama Simbo di kampung lagi syuting itu. Aku akan apa ini. Mereka ketok punya firasat buruk tentang Sukila. Iya, terserah Mbak Yayan, piye iki aku juga bingung. Udah mungkin toh kalau aku angkat aku sambil nangis panik begini ada mereka tambah curiga. Iya wis nggak usah diangkat dulu. Bu, maafin Yayan ya. Ya Gusti, beneran. Pak lewat Gino sama Bule Ambar, iki malah nelfon aku nih, Mbak. Ojo diangkat, Suti, ojo diangkat. Kamu janji sama Mbak jangan bilang apa-apa sama Bapak sama si Suti kamu. Yo, aku ndak angkat, Mbak, yo. Ya wis, dimin saja. Aduh. Kasian banget ya, Yan. Selain khawatir sama Suki, dia juga pasti khawatir kalau takut orang tuanya tahu di kampung. Piye, Pak? Gak diangkat. Duh, ada apa ya? Jangan-jangan ada apa-apa sama anak-anak kita ya, Pak? Wis. Tapi, Pak... Sudah, sebaiknya kita tunggu saja. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak kita. Ya toh? Iya, Pak. Diemin aja yo. Pak, piye Pak? Adik saya piye Pak? Udah ketemu atau belum? Iya, Pak, piye Pak? Cila sudah ketemu belum? Pokoknya tenang, kita semua lagi berusaha. Kamu tenang juga ya. Ya, kita berdoa. Jadi masih berusaha. Jadi belum ketemu toh. Ya Allah, gila. Ambil sama. Tolong, ada minyak kamu tidak toh? Ya, kamu ambil air putih. Ya Allah, Mbak Yayan. Iki piye toh? Oh ya, Mbak Yayan, sadar toh, Mbak. Iya, gila, gue buru-buru bisa kan hari saya ngomong kayak apa? Kang. Iya, Kang. Ayah naon Ipah? Kang Uya, saya tuh sudah tahu siapa gadis yang tadi pagi ditolong teh. Saha? Nami, Ipa? Kasih lihat, cik, atuh dikasih lihat. Sok tah, tinggali gerak wawu. Sok, kenal tuh. Lasuki? Iya, Lasuki. Saya baru ingat, dia ini sering main di serial shelter. Saya sering nonton sinetronnya. Aman, duduk mau kemana? Saya ada urusan mendadak. Kang Uya, ayo. Ya. Buruan. Ayo. Hidup. Duduk, sini, majalahnya. Jangan lama-lama. Mending gelis kieu. Yes. Kunaon atuh Kang? Ieu mending kitu. Lainnya kopina. Saya baru ingat, pasti Dudung dan Aman mau ke rumah Mang Karta. Mau nunggu Lasuki. Saya yang tahu duluan Lasuki, malah mereka ninggalin saya gitu aja. Ah, dasar si Dudung si Aman. Saya duluan ya. Kemana?
pancak mana nanti nyambutan singkong. Ah, eta mah ntar sore aja. Kita ke rumah Mang Karta aja dulu. Kapan lagi nempo artis hayu? Ayo. Ayo. Buru ibu kayak Ayah wae budak ngora jamak layeuna mah. Alhamdulillah. Makasih Bu, Pak atas makanannya. Yowes, sini aku bersihin ya. Jangan, gak usah ya Neng, biar aja ibu yang beresin. Oh, iya, kalau gitu aku cuci piring aja Bu, ya. Gak usah Neng Gelis mah duduk aja manis di sini diem-diem ya. Kalau Neng Gelis bosen, Neng boleh sana keluar jalan-jalan sebentar. Tapi biasanya kalau pemuda ngeliat gadis cantik kamu, pasti nanti kamu digodain. Jadi Neng harus hati-hati ya Neng Gelis ya. Iya Bu, tapi aku jadi ndak enak. Sini aku bantu saja ya. Sudah, nggak apa-apa Neng Gelis, nggak apa-apa. Ya. Bah, Abah teh mau minum kopi tuh? Ya tuh Ambu, kapan Ambu tahu Abah teh suka ngopi? Ya sudah, sabar sekedapnya. Hati-hati Ambu. Ya. Sudah Neng, kau bisa bantuin, nggak usah repot-repot. Nih, satu lagi Ambu. Aduh, nggak bisa, Abah. Neng, kamu teh rajin. Udah kasep Chan? Udah. Dek kemana maneh? Dasar maneh teh tidak setia kawan. Sorry Yan, buru-buru. Kalau gitu saya duluan masuk. Saya yang duluan datang ke sini. Pokoknya saya mau masuk. Mau ngapain maneh teh? Iya teh aya naon Kang Dudu? Aman kamu ya. Ih. Kunaon menira riweuh? Ayo, terserah. Terserah kowe lah. Iya, Bah, kopina. Ya, Bu. Makasih, Bu ya. Ya, Mbak. Bu, Kak, Iya, Neng. aku keluar dulu ya. Mau lihat-lihat sekitar. Iya, boleh. Tapi jangan jauh-jauh ya, Neng. Jangan lama-lama juga ya, Neng Gelis ya. Nggih. Ya, Neng. Hati-hati. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Gelis. Assalamualaikum. Lasuki, ini Lasuki ya. Wah, iya teh bener Lasuki. Subhanallah, Gelisna. Uya, Aman, Dudung, ngapain kalian teh pada kemari? Eta si pas nami. Mau apa kalian kesini? Iya, teteh katanya Jawa mah tuh Lasuki kan. Iya. Lasuki, mimpi apa tuh semalam teh? Bisa ketemu kamu, gelis pisan. Lasuki. Gelisna, tapi beneran. Minta foto dong. Ayo, foto. Stop. Kela. Ari Lasuki teh sah. Mang Karta nggak pernah nonton TV ya? Lasuki teh bintang sinetron terkenal, Mang. Iya bener, Mang. Bintang sinetron. Ayo foto buruan nih. Oke, thanks ya. Ya, Kafka, coba kamu tanya sama yang lain. Mungkin yang lain lebih tahu daripada gua. Karena selama ini si Aldo udah jarang banget nongkrong di sini lagi. Oke, nanti coba gue cari tahu lagi. Thanks ya. Ya, cabut ya. Gimana, Kak? Aldo kayaknya udah lama gak nongkrong di sini lagi. Ya udah lo minum aja dulu. Iya. Kak. Gue sebenarnya pengen nanya sih dari tadi di mobil. Soalnya kan di mobil lo sempet bilang, sejak Lasuki dibawa ke Jakarta lo udah mulai curiga akan terjadi apa-apa sama Lasuki. Nah itu maksud lo apa sih? Ya lo tahu sendiri, Vi. Lo udah lihat kan? Lasuki orangnya kayak gimana? Dia polos banget. Bukan itu maksud gue. Maksud lo? Ya artis yang berasal dari desa itu kan cuma bukan Lasuki yang masih polos. Kalau menurut gue sih, kayaknya pasti lo ada kekhawatiran yang lain kan selain itu. Maksud lo? Lo mancing gue? Hah?
Oke, jujur ya. Gue suka sama Lasuki. Puas lu. Gue juga gak keberatan kok kalau lo suka sama Lasuki. Vi, udah deh, lo gak usah ngaduk-aduk perasaan gue. Ya, sekarang bukan waktunya gue buat mikirin itu. Gue lagi khawatir sama Lasuki. Please. Iya, sorry. Mbak. Biar gue yang bayar. Ini bilnya, Mas. Totalnya 150.000. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Terus sekarang kita mau nyari kemana lagi nih? Lo gak capek? Emangnya kalau gue ikut khawatir nggak boleh? Sini. Gemes gue sama lo. Vi, udah deh, lu cuma 2 minggu di Jakarta. Nggak usah bikin gue penasaran. Ya? Gue tuh bohong, Kak, soal itu. Gue di Indonesia lama, gue ngambil cuti. Dasar lo. Bohong lagi aja lo. Jadi boneka kayu lo. Pinocchio kali ya. Yaudah, yuk langsung aja cabut. Ayo. Ya. Lagi piye? Aku tuh udah rela ngecopot jabatanku jadi care demi nyusul kamu teh gila. Awas sampai ketemu puncak mutaremu. Bagong, berisik banget sih. Gak bisa diem apa kamu? Orang lagi kerja kok ganggu terus ya. Pale, wajar tuh Pale, aku sedih wajar tuh Pale. Wajar. Dasmu. Awas ya, kalau cangkemmu gak bisa mingkem, tak usir kamu dari rumahku. Gak boleh tinggal di rumahku, biar kamu keleleran sekalian di jalanan. Pale, Dekila tuh diculik lo Pale, Dekila diculik. Aku rarelo Pale, aku rarelo. Bagong, aku tuh nyesel ngajak mari kene. Ngerti kayak gitu kan kamu ditinggal di rumah. Gitu ya Pale, gitu ya. Kalau Dekila ada apa-apa Pale, sampean tak tuntut. Dan orang yang ada di sini tak tuntut semuanya Pale, tak tuntut. Dekila. Apa-apa lu main tuntut? Hah? Emang lu siapa? Sikat. Mana Lakban? Bang. Diam kamu. Diam. Aduh. Kenapa tuh? Ya, gue salah apa? Aku salah banget sedih. Aku lagi sedih. Ngomong sono, ayo ngomong gak bisa. Sain lu. Sabar aja digituin, Gong. Apa? Ayo ngomong kalau bisa. Iya, Bang. Kenapa sih? Aduh, Bang. Ini Bang dari tadi, waduh Bang berisik banget, Bang. Nanya Lasuki, dia sedih, Bang. Ikut khawatir. Dia kan bukan siapa-siapa, Bang. Kalau ketahuan wartawan, lah bisa bahaya, Bang. Bisa bocor. Bahaya ini, mendingan lu ya, jangan di sini. Iya. Sebenarnya orang, kalau orang tonton gimana? Iya. Kamu langsung bisa tahu. Iya, Bang. Iya, bisa bocor ya, Bang ya? Iya, Bang. Ayo, sini. Bagong. Nasibmu, Gong. Bang Heru, kalau sampai besok nih, Lasuki kagak ditemuin, waduh, bisa berabe, bisa kacau semua. Bang Heru sebagai sutradara bisa ditonton sama produser, bisa ke meja hijau. Wah, bahaya Bang. Udah, diam. Ya, lo jangan bikin gue panik, oke? Kakak belum kasih kabar. Belum ada kabar. Asanti sama pacar yang aparat itu juga kagak jelas, kagak ada kabar. Itu tadi si Jessica kesini ngapain? Ya, dia lagi datang terus cabut lagi, Bang. Apa gue temuin Jessica aja ya? Kalau begini terus sampai besok, gue merasa paling bersalah dan keadaan semakin runyam. Rom, Bang Heru, itu si Barum ngapain tuh ke sana? Lu tanya sama dia, jangan tanya sama gue. Wah, si Barum bener-bener kagak jelas. Mendingan aneh ke base camp ya. Kemana ya Lasuki ya? Gimana Bang Barum?
Hey Jess. Pasti kesini karena mau kembaliin peran Mawar ke gue ya. Syuting tetap harus lanjut kan? Terus ngapain kesini? Mendingan bicara jujur sama gua. Aldo kadang nyulik Lasuki. Lasuki lagi, yang mana gue tahu. Jess, udah deh. Mendingan lu jujur sama gua. Sekarang lu telepon Aldo dan balikin Lasuki. Maksudnya Bang Barum itu apa ya? Kok gue malah dipojokin kayak gini? Dengar Jess. Kalau sampai besok Lasuki tidak pulang, kasus ini akan jadi kasus besar dan urusannya bisa jadi kacau. Dan masalah ini akan sampai ke kepolisian. Otomatis pihak media dan wartawan akan meliput kejadian penculikan ini. Ngerti kan maksud gua? Kalau sampai pihak polisi melakukan penyelidikan, otomatis nyampe ke lo. Dan gua gak mau terlibat. Jess, sekarang lu angkat telepon, lu hubungin Aldo, lu balikin Lasuki. Kelar masalah. Aldo sekarang udah nggak sama Lasuki lagi. Maksud lo? Lasuki keluar dari mobilnya Aldo terus dia kabur dan gue nggak tahu kemana. Gitu maksudnya. Gawat, Jess. Ini gawat, Jess. Kalau sampai kenapa-napa sama Lasuki, wah gawat, Jess. Gue nggak ngerti dia apa akan terjadi, Jess. Bang baru nggak usah nakut-nakutin gue kayak gitu. Jessie, gue tuh gak pernah nakut-nakutin lo. Mendingan lo kasih tahu gue di mana terakhir Lasuki ninggalin mobil si Aldo. Gue nggak tahu. Aldo bilang dia lagi ke arah puncak. Puncak? Daerah Ciawi. Bang Baru mau kemana? Ntar gue ikut. Teh bangunin teh. Ih kamu aja tuh takut teh. Ih teh aja. Kamu aja ya. Jangan ribut atuh. Ih, minta tanda tangan ya Neng. Habisnya yang lain udah pada dapet tanda tangan. Tapi sama Luna belum. Ya Bi, Luna juga belum dapet. Iya, tapi nanti ya. Tunggu sampai Teteh Gelisnya bangun. Nanti kalau sudah bangun, Bibi panggil kalian ya. Nah, sekarang biarkan saja dulu tetehnya tuh istirahat yang lama biar puas. Biar tetehnya tuh jadi sehat lagi, badannya segar. Ya, sabar ya. Nah, sekarang kalian main aja dulu ya. Sana, jangan berisik, jangan ganggu. Sana. Karunya pisan Neng Gelis teh. Tadi malam dia pasti tidak tidur. Kedinginan, ketakutan, sendirian di tengah kebun malam-malam. Jess, gue heran sama lo. Kenapa sih lo benci banget sama Lasuki? Kalau udah kayak begini kan, bisa tamat karir lo. Gue juga yang ke bawah-bawah. Ini semua gara-gara kebodohannya Aldo sebenarnya. Lasuki tuh nggak punya salah apa-apa sama kamu. Masalah peran mawar yang diberikan sama dia itu karena accident, iya kan? Lu gue hubungin terus-terus tapi lu nggak datang juga, iya kan? Ya gue tahu gue udah merasa bersalah, gue tahu gue salah, lo mau gue ngomong apa lagi?
Gue udah emosi, sumpah. Jess, Lasuki itu anaknya baik. Dan dia juga punya bakat. Gue tahu, kayak gue udah ngerti. Lo mau gue ngomong apa lagi? Ini gue udah panik, sumpah. Gue gak bisa mikir. Jess, terus kita mau cari Lasuki kemana? Aldo bilang kalau Lasuki itu larinya ke sawah-sawahan gitu. Kalau enggak kita coba aja cari ke daerah yang ada sawahnya gitu, gimana? Jess. Apa? Lo lihat deh, kiri kanan. Semuanya sawah. Kita mau nyari kemana? Ya terus gimana? Ya udah deh Jess. Daripada kita nggak cari sama sekali, coba aja kita usahain. Siapa tahu ada keajaibannya kan? Bu. Pak, gimana? Sudah telepon Yayan sama Kilah lagi? Bapak sudah berkali-kali nelfon mereka. Tapi masih sama seperti tadi. HP Kilah maupun Yayan tidak bisa dihubungi. Ya Allah, ada apa sama mereka ya Pak? Si Mbok kok jadi tidak enak? Sudah Mbok. Badan si Mbok masih panas. Jangan mikirin Kilah dulu. Nanti demamnya malah tambah tinggi. Sekarang si Mbok minum obat dulu. Tadi Bapak beli di warung, ya. Ini. Iya Pak. Sini. Sudah, sekarang si Mbok tidur lagi. Istirahat saja dulu, biar Bapak telepon mereka lagi, ya. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Jaga mereka ya Allah, hamba mohon. Mbak, sadar Mbak Yayan. Ya Allah Gusti, Mbak Yayan. Ya Allah Gusti, piye iki? Mbak. Mbak Yayan udah mulai sadar. Mbak, sadar Mbak. Mbak sadar Mbak. Mbak Yayan. Suti, ini dikasih minum dulu. Iya, matur suwun Pak De. Iya. Mbak Yayan minum dulu ya Mbak. Pelan-pelan ya, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu handphone siapa yang bunyi? Itu sepertinya HP-nya Mbak Yayan, Pak. Dari tadi sudah bunyi, cuman ya saya ndak berani mau ngangkat teleponnya. Loh, dilihat. Barangkali aja Lasuki nelpon. Iya. Tolong. Iya. Pak De. Iya. Pak De. Iya. Sopo Mbak? Sukilah Mbak. Telepon dari siapa Mbak Yayan? Bapak lagi. Ya Allah. Piye iki? Iya iki Suti. Jangan sampai Bapak sama Simbo itu di kampung tahu kalau Sukilah belum pulang juga. Sabar Mbak, istighfar, sabar. Gila. Kamu di mana tuh, Dek? Bang Barong, gimana kalau kita tanya sama penduduk di sekitar sini aja? Penduduk, Jess. Lu lihat deh.
Yang ada kebun pisang, Jess. Kamu nelfon siapa, Jess? Cela Jessica lagi. Halo. Sekarang lo kasih tahu gue lokasi cewek kampungan itu turun dari mobil terus kabur itu di mana? Cela mana gue tahu, Jess. Oh, tempat dia kabur gelap banget, gue nggak ngeliat apa-apaan. Ya kira-kiranya aja, kan pasti ada tanda di pinggir jalan atau apa kayak yang bisa lo kasih tahu gue. Biar gue lebih gampang nyarinya gitu loh. Bentar. jadi sekarang lo lagi nyari cewek kampung itu? Ya. Ngapain lo nyusahin diri aja lo? Yang nyusahin gue itu lo doang. Dasar gak ada gunanya ya lo. Bentar, tadi lo bilang apa? Gak guna. Malah justru lo yang gak guna buat gue. Lo awas aja ya kalau sampai lo nunjukin muka lo di depan mata gue lagi. Udah bodo amat. Gue mau segera ke bandara nih. Takut telat. Bye. Aldo! Pak, ini cepetan dikit ya, Pak. Kopel lu jangan pintas. Saya lagi buru-buru nih. Baik, Pak. Ya udah deh, kita nyari warung kopi deh. Ngantuk gue. Kayaknya belum ada kabar tentang Lasuki. Mas Kafka, Lasuki belum ketemu kan? Belum, Bang. Tapi gue semakin yakin kalau Aldo yang bawa Lasuki. Soalnya tadi gue sempat cek ke kosannya Aldo lagi dan ternyata dia dari malam belum balik ke kosan. Kalau bukan dia yang menculik, pasti dia ada di kos-kosan, ya kan? Oh ya, Bang Heru mana? Bang Heru ada di dalam, lagi nenangin Mbak Yayan. Tapi maaf Kafka, jangan masuk ke dalam. Kalau tahu Lasuki belum diketemukan, aduh kasihan, Mbak Yayan bisa pingsan lagi. Pingsan? Iya. Iya, Mas Kafka. Mbak Yayan sudah pingsan 2 kali. Ini udah sore. Sebentar lagi malam, Pak. Boy adik saya tuh dicari. Sabar, kamu berdoa ya, semuanya udah nyari. Ya Santi, kakak semua nyari, kru pun juga nyari. Ya tenang dulu. Simbo sama bapak saya itu di kampung udah berkali-kali telepon, tapi saya ndak berani angkat. Saya ndak tahu, Pak. Saya bingung harus ngomong apa sama mereka. Ketoknya mereka itu udah punya firasat kalau Sukila kenapa-napa. Sabar, Mbak. Istighfar. Iya. Tapi sebaiknya bapak sama ibu nggak usah dikasih tahu dulu. Ya. Iya. Loh, Selamat mana? Tadi sih katanya lagi keluar, Bang. Belum makan nih, lo ambilin deh. Iya, Bang. Ya, nanti sakit. Iya. Yan, kamu harus makan nanti ya. Nanti sakit. Kamu harus diisi perutnya, ya. Yo, makan yo, Mbak. Nanti sakit, Mbak Yayan, yo. Gila. Pulang deh. Mbak udah mau hilang kamu. Kamu itu adik Mbak satu-satunya. Mbak sayang sama kamu. Bu, Pak, matur suwun. Aku pamit pulang dulu ya.
Iya, Neng Gelis. Kamu tuh memang harusnya buru-buru pulang, Neng. Kasihan kakak kamu di Jakarta. Dia teh pasti sudah sangat khawatir. Takutnya si Neng Gelis teh ada apa-apa di sini, ya. Tapi kapan-kapan aku boleh ndak main ke sini lagi? Oh, ya boleh atuh, Neng. Bibi teh malah senang. Iya kan, Mbah? Iya, Neng. Neng, nanti sekalian kakaknya bawa juga ya. Sebentar. Hati-hati, jangan ngebut ya. Kenapa? Jatuh, Mang. Jakarta mah dekat, nggak jauh ini. Ya wes, aku pamit dulu ya. Iya, Neng. Iya, Sami. Hati-hati, Neng. Udah. Masuki aman-aman aja. Pasti aman sampai Jakarta. Pasti aman nanti. Sama saya aja. Wes. Aku naik ini aja. Ini punya siapa? Oh, dengerin. Ayo, Neng. Aku sama siapa? Hati-hati ya. Ayo, helmnya spesial, Neng. Udah, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gawat nih. Bentar lagi maghrib, mana Lasuki belum diketemuin lagi. Kalau sampai nih hari belum ketemu, aduh bisa-bisa besok kagak syuting dong. Yang ada kita disuting sama wartawan. Jangan sampai dah. Aduh, jangan sampai berita ini nyampe ke wartawan, bisa gawat. Iya, Kaf. Jangan sampai nih kita yang disuting sama wartawan infotainment. Padahal ratingnya lagi bagus-bagusnya nih. Iyalah, sayang banget. Dan gue tahu banget juga perjuangan Bang Heru sampai judul ini bisa tayang. Kak, Ya, terus sekarang kita mau cari kemana lagi? gue juga nggak tahu, Vi. Gue bingung. Tapi kan Lasuki harus segera ditemukan. Iya, gue tahu, tapi gue juga bingung harus cari kemana. Vi, gimana kalau sekarang gue antar lo pulang, ya? Lo kan udah dari pagi nyariin Lasuki bareng sama gue. Nanti nyokap lo nyariin lagi. Gak apa-apa, gak usah. Gue tadi udah nelfon nyokap kok. Tapi lo kelihatan capek. Ya gak apa-apa, kita kan sama-sama capek, ya kan? Gue gak pernah khawatir dan sepanik ini dalam hidup gue. Kak, gue ngerti kok kalau lo khawatir dan panik sama Lasuki. Makanya itu gue pengen nemenin lo sampai kemanapun lo cari Lasuki. Gue gak mau ninggalin lo. Karena kalau misalkan lo nyetir sendiri itu bahaya buat lo. Apalagi lo gak konsen sama khawatir kayak gini, ya kan? Makasih ya. Dan maaf juga kalau gue sama sekali gak bermaksud buat. Ah udah lagi, biasa aja. Lo kayak baru kenal gue kemarin aja. Lagi pula kan gue bukan tipe cewek yang cemburu membabi buta. Iya, makasih ya. Iya karena kan gue sayang sama lo, Kak. Gue juga khawatir, gue gak mau lo kenapa-napa. Vi, makasih banyak. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi sama lo. Iya, sama-sama. Udah lo jangan sedih kayak gini. Gue ntar jadi ikut sedih lo. Gak enak kalau diliatin sama orang. Apalagi kalau misalkan ada wartawan. Kan jadi gak enak. Gue juga gak tahu kenapa gue tiba-tiba jadi sedih kayak gini. Kedengarannya mungkin klise, Kak. Tapi suatu saat lo bakal ngerti. Justru karena gue sangat mencintai lo. Makanya gue berusaha mengerti gimana kekhawatiran lo sekarang. Gue gak boleh egois dengan cinta gue. Dek. Iya, Bang. Lo ngapain sih? Mondar mandir nggak jelas begitu? Hah? Sekarang lebih baik ya. Lo bilang sama anak-anak kita break. Ya? Lah, terus besok gimana, Bang? Ya udah jangan dipikirin besok deh. Ya, kita pikirin dulu nanti. Waduh. Baru mana sih? Tahu, Bang. Dari tadi pergi tuh, belum balik-balik. Waduh, tuh orang aneh, Bang.
Orang kita lagi panik-paniknya kayak gini, Bang pergi kagak bilang-bilang lagi. Kenapa ngomong sama gue sih? Makanya itu, Bang. Bang, jangan-jangan dia pergi ada urusan kali, Bang. Kalau kagak, Bang, dia nyari Rasuki juga, Bang. Bagus lah kalau dia nyari Rasuki. Karena bilang sama anak, kita break. Jadi break nih, Hari? Break. Oke. Break. Ayo packing alat-alat ya. Alat-alat packing semua. Break. Siapa tuh? Tahu. Rasuki, Bang. Alhamdulillah, pemain kesayangan gue ada. Alhamdulillah, sampai juga. Ayo. Lu kasih tau ya. Iya. Rasuki. Ntar abis adegan ini gue pilih baju-baju ya. Oke, siap, Bang. Lu pilihin aja. Siap. Ada kabar gembira. Apaan, Dek? Rasuki udah ketemu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beneran? Bener, Mbak Yayan. Sekarang di mana? Tuh, ada di luar sono. Rasuki udah ketemu. Ayo. Ya udah, ayo kita kesana. Ayo. Rasuki. Heru. Kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Iya, udah apa-apa. Maaf ya, aku udah buat kalian khawatir sama aku. Maaf. Iya, gak apa-apa. Mbak Yayan. Maafin aku, Mbak. Maafin aku. Ya Allah, Dek. Kamu nggak apa-apa, kan? Kamu nggak diapa-apain kan sama mereka, Dek? Sama orang-orang jahat itu. Enggak, Mbak. Alhamdulillah Allah melindungi aku, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Suki, yang nyulik kamu siapa? Terus yang nganterin kamu ke sini siapa? Udah, gak usah banyak tanya, nanti aja lah sih. Maafin aku, Mbak. Oh, jadi sinetron Teh Rasuki yang sering kita nonton. Syutingnya tadi dia. Sudah lama tuh pengen lihat orang bikin film kayak apanya ya. Akhirnya kesampaian juga, ya Allah. Besok-besok saya mau kesini lagi. Siapa tahu diajak main sinetron sama Teh Rasuki. Ya teh. Ngaca atuh, mana tetep pantes jadi bintang film. Ngaca. Kita mah atuh tampang pas-pasan. Tahu gitu. Mana emang besok gitu nggak orang teh. Makasih ya. Udah nolongin aku, udah mau nganter aku ke sini. Makasih banyak ya. Sama-sama, Neng. Malahan kita seneng bisa nganter Neng ke sini dan bisa melihat yang bikin film. Iya, langsung kali itu. Syuting. Dek, ini soal foto. Kok kamu bisa ada sama mereka? Nanti aku cerita ya, Mbak. Sing jelas, mereka sudah nolong aku. Oh gitu. Kan saya Yayan, kakaknya Rasuki. Kakak aku. Saya terima kasih banget ya, kalian udah nolongin adekku. Oh, teteh namanya. Galis bisa. Sami-sami teh. Makasih banyak.
jatuh